lebih bulat suaranya, lebih padat. Suara yang di mesin tuh kayak yang ngeletik-ngeletik tuh udah nggak ada lagi guys. Sepertinya jalannya aman guys, belum ada tanda-tanda bekas ini, bekas becek-beceknya ya kan? Karena harinya juga udah musim kemarau guys, jadi aman lah ya. Oke guys, waduh, akhirnya setelah berapa ya, pokoknya 1 bulan lebih lah dari akhir bulan kemarinnya, bulan Mei, akhir bulan Mei, sampai ini udah mau lewat 1 minggu, baru tanggal 4 ya, hampir 1 minggu di bulan Juli. Motor kita akhirnya kelar guys, tapi masih belum di rumah. Ini kita mau ngambil dulu, gua mau pakai ojol aja ke bengkel, nanti kita sambil ngeplok ya guys. Gue juga sekalian mau mau nyuci motor tuh. Kemarin gue liat debu banget motornya pas nganter spare part. Oke, gue lanjut di bengkel guys ya. Oke guys, waduh, ini dia motor kita guys. Udah 1 bulan. Ini komplingnya agak turun. Sudah mengalami berbagai macam pengobatan ya. Kita dengar suaranya dulu guys. Ini kalian pasti nggak expect kalau suaranya jadi kayak gini. Wah, lebih bulat suaranya, lebih padat. Sama suara yang di mesin tuh kayak yang ngeletik-ngeletik tuh udah nggak ada lagi guys. Haha. Nantilah gue sambil cerita di jalan ya, bagaimana ininya, prosesnya. Aduh, kok naik guys. Masih olah. Lama banget nggak nunduk-nunduk kayak gini bawa motor guys. Sebulan penuh bawa metik aja. Wah, bulat banget suaranya guys. Anjir. Akhirnya naik motor ini lagi guys setelah 1 bulan lebih di bengkel ya. Sebenarnya nggak, kalau yang perbaikan total ini nggak 1 bulan full sih guys ya, sekitar berapa minggu ya. Pokoknya setelah hari raya tuh, minggu kedua baru masuk bengkel lagi. Sebenarnya sebelum hari raya itu udah keluar sebenarnya guys, cuma apa nih, rame-rame apa guys? Ini sih tempat orang nge-gym. Nggak tahu guys, ada apaan itu di situ. Wah, gila, bulat banget suaranya, nggak kayak kemarin yang cempreng banget gitu. Jadi ini gue sambil jalan ke pencucian motor ya guys ya. Nah, jadi dari awal dari awal akhir bulan Mei itu motornya kan udah gue antar tuh, yang konten terakhir. Setelah itu perbaikan pertama itu gue awalnya cuma mau benerin water pump guys, karena kalau dilihat-lihat indikasinya kan air radiatornya habis terus tuh. Maksudnya motornya sering overheat, kepanasan gitu ya kan, gasnya sering lengket gitu. Akhirnya gue coba bawa lah, ternyata memang benar water pumpnya water pumpnya apa namanya ya, bahasanya itu kayak ada yang gompal gitu di bagian dalamnya, di bagian antara seal atau kipasnya itu. Jadi makanya air radiatornya tuh sering habis gitu.
Terus diperbaiki lah, 1 minggu kelar sebelum hari raya Idul Adha. Udah gue bawa tuh, ada kontennya sebenarnya, cuma karena motornya gagal ya kan. Gagal bener, jadi nggak ada tuh kontennya. Sebenarnya ada, gue record, cuma ya masih percobaan lah. Siapa tahu kan kata gue, oh ini udah fix gitu. Ternyata part seal water pump yang gue beli ternyata salah guys, bukan punyanya R15. Masuk sih masuk ya, tapi nggak tahan kata om bengkelnya. Dan setelah gua bawa itu, yang sebelum hari raya itu, hari apa ya, hari Kamis kalau nggak salah, gua bawa ke rumah ya kan. Pas malam-malamnya mau ke warung, motornya nggak bisa nyala lagi guys. Motornya nggak bisa nyala, udah di starter, sampai starternya tinggal bunyi cetek-cetek aja lagi, nggak ada bunyi suara starter pada umumnya gitu ya kan. Akhirnya gue bawa ke bengkel lagi. Gue kira kan malamnya gue kira kan cuma batu arang starternya tuh yang habis. Memang habis sih pas dibuka. Gue bawa lagi ke bengkel dekat rumah ya kan, bukan yang di tempat langganan kita. Ternyata memang batu arangnya yang habis. Sempat kita benerin, masih bisa starter, tapi mesinnya nggak mau nyala. Nah, habis itu ya udahlah, akhirnya kan gue bawa lagi itu kan ke bengkel. Gimana nih, kata gue, nggak bisa nyala lagi motornya. Nah, ini apa, mamangnya kan langsung nebak, itu mungkin kayaknya ada bocoran lagi katanya di waternya, air radiatornya kayaknya masuk ke ruang pembakaran gitu. Dicek lah, ternyata bener yang tadi seal water pumpnya nggak tahan, karena gua salah beli gitu. Bukan salah beli sih, emang yang penjualnya aja kayaknya agak kurang teliti kayaknya sih. Dan gua juga ngecek ini partnya, kan biasanya kalau part Yamaha kan ada katalognya gitu ya kan, bisa dilihat tuh, dicek kode barangnya buat motor apa gitu ya kan, itu bisa dicek guys. Jadi kalau misalkan kita mau beli spare part ke dealer, itu patok pedoman dealer ya juga ngambil dari katalog yang itu. Ada namanya aplikasi katalog Yamaha guys. Setelah itu dicek-cek ya kan sama bengkelnya. Dicek sama bengkelnya, ternyata kasnya, pistonnya semuanya minta ganti. Terus sekalian dah gue bilang ya kan sama ininya, apa kalau namanya tuh pelatuk X namanya guys. Nah itu yang bikin motornya ini biasanya ada bunyi-bunyi tek-tek-tek-tek. Nah gitu, itulah makanya kenapa bunyinya nggak ada ngeletek-ngeletek lagi guys, udah sembuh. Nah ini yang bener-bener turun mesin tuh guys. Sebenarnya ya, kalau kalian tahu, ini motor kalau di bengkel lain kayaknya mesinnya udah turun, tapi sama Mamang nggak ada turun-turunnya. Gue juga bingung, mungkin entah ada tekniknya gitu ya kan, lepas kas piston tanpa nurunin mesin. Beneran gue kemarin tuh nggak sempat moto sih sebenarnya, tapi mesinnya nggak ada turun guys. Mungkin karena di bagian noken as itu dia mungkin aman-aman aja, jadi ya nggak diturunin gitu. Jadi kemarin itu apa aja yang gue beli, yang gue ganti ya, gue beli part itu ada kas, piston, terus yang paling kelihatan gede itu sih, kalau water pump ganti sealnya aja. Terus oh ya, klep itu hampir satu set sama bosnya, sama ininya lupa, pokoknya itulah. Klepnya kan ada 4 tuh, lumayan tuh klep setnya kan 4 biji buat pelatuk X sama pelatuk in-nya. Kalau pelatuk in sih nggak diganti karena masih bagus katanya, jadi pelatuk X nya aja yang minta ganti gitu. Tapi rating, tapi lurus guys.
dan suaranya jadi bulat banget kayak gini, anjir. Makanya gue heran kenapa dulu kemarin itu kok Proliner ini di motor gue kayak cempreng banget gitu guys. Padahal kalau dulu tuh gue pakai Proliner juga yang tipe yang sama, itu nggak cempreng banget kayak kemarin gitu. Ternyata minta di maintenance. Memang sih kalau ini apa namanya, harus bener-bener kita ngecek guys, kita cek semuanya biar motornya betul-betul sehat gitu. Tapi kalau di bengkel gue yang 3 tahun lalu ya, 3 tahun lalu pak ya, 3 tahun lalu nggak salah, 3 tahun lalu itu juga cukup bagus guys. Cuma ya mungkin ada 1-2 part yang katanya harus diganti, tapi nggak gue ganti gitu. Mungkin kalau misalkan gue ganti ya, ini kita lihat nanti ini bertahan berapa lama nih. Tapi ini katanya kita harus sering-sering bilas-bilas oli dulu guys. Mungkin gua mau beli ini kali ya, pembilas oli gitu. Ada kan yang cairan, kalau misalkan kita sebelum ganti oli itu masukin cairannya dulu buat membersihkan sisa-sisa apa namanya, kotoran-kotoran yang ini. Apa sih namanya, engine apa, lupa gua. Dia tuh dimasukin di lubang oli, tempat masuk oli itu guys, kayak kita ngisi oli, cuma dia kayak cairan gitu, kayak apa ya, ya sifatnya pembersih lah. Baru dikeluarin olinya yang sudah tercampur dengan cairan pembersihnya itu, bukan rinso loh ya. Kan masukin rinso rusak lagi, baru kita pakai oli baru gitu guys. Kayak teman gua nih, bukan sih kayaknya, bukan, mirip aja motornya. Asli guys, jadi bulat banget. Kalian ingat nggak waktu gua ngonten yang 1 malam 2 kopdar itu kan sempat ditegur sama ketum gua, Om Ipan. Katanya cempreng banget knalpot lu, gaspolnya habis ya, nggak tahu kata gue takutnya masalah mesin aja gitu. Ternyata benar guys, ternyata masalahnya di mesin, anjir. Masih bisa kan ya? Yes, masih bisa. Lengket anjir. Mode BMW lagi nih kita hari ini. Yes, udah sampai. Kita cuci dulu motornya guys. Oke, lanjut nanti setelah pencucian ya guys ya. Oke guys, nyuci motor udah kelar, jadi kita tinggal go home. Ya mungkin konten kali ini cukup segini aja guys, karena ya cuma buat ngambil motor aja konten hari ini. Paling sisanya nanti gua mau lanjut konten kayak biasanya aja. Mungkin ada minggu pagi mungkin ada San Morian, nanti gua bakal konten lagi guys, karena motor kita udah ready. Nah, udah bulat lagi suaranya guys, jadi kita let's go. Tet mana ya? Lewat sini aja lah. Mudahan gak banjir lagi ya kalau sini ya. Kemarin tuh kacau banget. Baru juga dicuci, malah kena banjir guys. Tapi kayaknya enggak sih. Kemarin gua beberapa hari lewat sini udah nggak ada genangan air lagi sih. Harusnya aman ya. Kita langsung ke kiri guys. Waduh, dihalangin kita guys. Sepertinya jalannya aman guys, belum ada tanda-tanda bekas ini,
bekas becek-beceknya ya kan, karena harinya juga udah musim kemarau guys, jadi aman lah ya. Kan depan sini nih. Nah, wah enak banget guys, tinggal belok kiri, udah kita tinggal lurus saja. Oke guys, mungkin gua rasa konten hari ini cukup sampai sini aja. Nanti gua bakal sering konten lagi karena motor ini udah sehat kembali ya kan. Motor perjuangan kita buat konten. Sampai ketemu di riding selanjutnya. Bye bye.